Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat siang, sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Masih di channel YouTube Daun Ijo tentang ikan gurami di kolam terpal. Untuk kesempatan kali ini sedikit kita akan sharing-sharing tentang kinerja dari satu paket indukan ikan gurami yang kita miliki di sini. Berisi satu jantan dengan 3 ekor betina. Sudah mulai kita pijahkan sekitar 4 bulanan, atau lebih dekatnya 115 hari. Jadi nanti akan kita lihat potensi frekuensi pemijahan atau frekuensi ikan bertelur, berapa kali memijah dalam selang waktu tersebut, kemudian jarak antara pemijahan dan mungkin beberapa hal yang berkaitan yang terjadi dalam selang waktu tersebut. Yang pertama, frekuensi pemijahan atau banyaknya pemijahan dalam selang waktu sekitar 4 bulan ya, atau tepatnya tadi 115 hari. Jadi dalam waktu tersebut di paket indukan ini itu telah terjadi 5 kali pemijahan atau 5 kali ikan bertelur. Kalau diambil rata-rata, dipukul rata ya, itu terjadi 23 hari sekali. Jadi 115 kita bagi 5, itu sekitar 23 hari. Ini sudah melebihi dari yang saya baca di referensi ya, itu sekitar 4 atau 5 kali dalam 1 tahun, tapi mungkin beda referensi, beda lagi mungkin ya. Tapi dari referensi tadi katanya 4-5 kali dalam setahun. Jadi ini dalam 4 bulan kurang saja itu udah ada 5 kali pemijahan. Yang kita lihat ini pemijahan yang kelima ya. Pemijahan yang kelima. Ini sekarang lokasinya saya pindah. Kalau sebelumnya di kolam yang agak memanjang, 1, sekian meter kali 3, sekian, hampir 4 meter ya. Ini sekarang di kolam lain, ukurannya 1,5 kali 2,5 meter. Pemijahan yang kelima ya, jadi ada 5 pemijahan. Sambil bongkar sarang, ini pasti ada pemijahan karena ada telur yang tercecer di luar sarang, 1, 2. Dari 5 pemijahan yang terjadi tadi yaitu ada yang masih musim kemarau kemarin, kemudian ada juga yang sudah mulai masuk musim hujan. Jadi ikan gurami ini memijah atau bertelurnya bisa di sepanjang tahun ya. Jadi mungkin asal dia punya telur yang matang itu bisa dipijahkan, tidak harus musim hujan atau musim kemarau. Kemudian yang kedua, untuk selang waktu pemijahan ini akan kita lihat selang waktu yang paling cepat. Kita lihat dari pemijahan sebelumnya, itu ada yang selang 9 hari, ada yang selang 10 hari. Itu selang waktu yang paling cepat. Jadi setelah ikan memijah, kemudian kita ambil sarangnya, kita bersihkan aja ya, kemudian kita sediakan lagi icuk yang baru atau bahan untuk bikin sarang yang baru. Kemudian 9 hari atau 10 hari kemudian sudah ada pemijahan lagi. Untuk waktu yang paling lama itu sekitar 2 bulan ya. Ada kemarin selang waktu agak lama 2 bulan. Itu salah satunya mungkin karena kolamnya kondisinya rembes ya. Jadi sebelum saya pindah ke lokasi yang baru ini, di kolam lama itu kolamnya agak rembes, jadi airnya sering turun dan sama sekali tidak terjadi pemijahan.
Kemudian yang ketiga, waktu tercepat ikan mulai bertelur itu 3 hari ya. Jadi maksudnya induk jantan kita satukan dengan induk betina, kemudian mulai bertelur itu paling cepat 3 hari. Ini triknya sebelum disatukan ya. Sebelum disatukan, sarangnya sudah berisi dulu ya, barang setengah. Kemudian ikan jantannya baru dimasukkan ke dalam kolam. Itu ternyata dalam waktu 3 hari itu sudah bisa memijah atau kita temukan telurnya. Yang keempat, potensi telur mulai menetas. Jadi dari 5 pemijahan tadi tidak semuanya bisa menetas. Untuk pemijahan yang pertama dan kedua itu bisa dibilang gagal semua atau telurnya tidak ada yang menetas. Baru setelah pemijahan yang ketiga dan seterusnya itu telur-telur dari paket indukan ini sudah mulai menetas, mulai ada yang bisa menetas. Poin berikutnya yang kelima ya. Jadi kita akan lihat potensi cedera pada indukan pasca pemijahan. Jadi ini kita coba bongkar, nanti sekaligus kita bersihkan kolamnya ya. Jadi secara umum ya untuk ikan gurami itu setelah pemijahan ikannya kondisinya cukup sehat. Ini ikan betina ya. Ini kita sambil nyari ikan jantan ya, nanti kita akan coba liburkan dulu aja, kita pisahkan, kita karantina yang indukan jantan. Ini juga indukan betina. Nah, berarti yang satu lagi ini indukan jantan. Cuman kadang-kadang ada sedikit luka ya, ada sedikit luka juga atau sisiknya agak robek-robek. Itu kemarin sempat kita temukan juga. Ini artinya kolamnya sudah cukup memenuhi syarat ya. Jadi ini ukurannya sekitar 1,5 meter kali 2,5 meter. Ini cukup luas untuk, bukan cukup ideal ya, tapi cukup luas lah untuk satu paket dengan satu jantan 3 betina. Kalau misalkan lebih kecil ya, jadi mungkin ada hubungannya dengan luas kolam juga. Kita kemarin sempat coba satu pasang saja di kolam gorong-gorong, cuman karena tempatnya mungkin sempit ya, itu agresivitasnya cukup tinggi. Jadi luka-luka pada induk betina itu cukup banyak sampai lemes ya. Jadi akhirnya kita pisahkan saja. Kemungkinan karena tidak cukup ruang untuk indukan bergerak ya atau bermanuver ya. Kemudian yang terakhir untuk proses karantina indukan, misalkan kita ambil indukan jantannya ya, untuk kita pisahkan di tempat lain, pengen diliburkan, itu sebaiknya ditunggu dulu beberapa hari. Meskipun ikannya tidak ada luka-luka, cuman kemungkinan masih belum fit ya, atau masih agak lemes. Ini kalau langsung kita ambil kemudian kita satukan dengan pejantan-pejantan yang lain, itu ada potensi ikan ini akan dibuli atau terkena agresivitas teman-temannya. Apalagi kalau tempatnya sempit, ujung-ujungnya ikan ini bisa mati ya. Seperti dulu pernah kita lakukan pada pejantan yang pertama. Jadi habis memijah langsung kita ambil, mungkin masih agak lemes ya, kita satukan dengan pejantan-pejantan yang lain, akhirnya malah mati. Oke teman-teman sekalian, itu tadi sedikit tentang beberapa catatan pada pemijahan ikan gurami satu paket selama kurang lebih 4 bulan di kolam terpal, sebagai gambaran saja ya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.